糟了，新雪，你对他们做了什么？ Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, untuk menemani kaum rebaners dan kaum magers, kali ini Mimin akan melanjutkan review film dari tubuh Xiao Yao. Video ini adalah part 14 ya sob, dan untuk link part lainnya ada di deskripsi. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Yeyu melihat keadaan di Pavilion Bitao. Terlihat Pavilion Bitao sudah porak-poranda dan banyak mayat dari murid-murid yang gugur di sana. Saat ia sedang merenungi permasalahan itu, ia dikagetkan oleh seseorang yang dikiranya adalah musuhnya, dan ternyata itu adalah Cibubang. Cibubang mengabarkan kalau kondisi Zhao Feiyu sekarang baik-baik saja dan ia mencoba memulihkan kekuatannya. Zhao Feiyu sudah dijaga oleh Hua Mairen. Ia pun memberitahu alasannya mendatangi Yeyu bahwa Zhao Feiyu ingin menyampaikan sesuatu pada Yeyu. Yang pertama, Yeyu tidak boleh memberitahukan oleh orang-orang kalau dia adalah murid dari Zhao Feiyu. Kalau tidak, Mo Wusang tidak akan melepaskannya. Selain itu, dia akan terjebak di ranah perburuan tanpa akhir. Yang kedua, Cibubang mengetahui kalau Yeyu akan membalaskan dendamnya kepada Mo Wusang dan Aula Zhenyan. Namun, ia tidak bisa melakukannya sekarang. Jika Yeyu mencarinya sekarang, akan seperti anak domba yang akan disembelih. Ketika Mo Wusang diusir, ia berada di ranah surga manusia. Mungkin saja saat ini ia berada di atas ranah surga manusia karena telah mendapatkan batu yang dia cari, kata Cibubang. Alasan mengapa Cibubang memberikan benda itu karena dengan ketamakannya, kemungkinan benda itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan untuk poin terakhir, Cibubang mengeluarkan sebuah proyeksi roh yang bentuknya semacam hologram dan ada Zhao Feiyu di sana yang ingin menyampaikan sesuatu pada Yeyu. Zhao Feiyu mengatakan kalau formasi geografis harus diganti dengan cara meminjam kekuatan secara paksa. Itu akan menjadi kuat. Semakin banyak kekuatan yang dipinjam, maka Yeyu akan menjadi semakin bertambah kuat. Yeyu juga diperintah untuk memperhatikan lembaran yang pernah Zhao Feiyu berikan kepadanya, dan di sana ada teknik rahasia nih. Setelah Cibubang menyampaikan pesan Zhao Feiyu, ia pun akan segera pergi nih, karena masalah pengasingan di puncak Wanqing sudah terungkap. Maka ia tidak bisa tinggal lagi di sana. Jadi mereka akan segera pergi dan mencari tempat persembunyian yang lainnya dari perburuan itu. Cibubang mengatakan kalau mungkin
mereka tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, Cibubang menunjukkan suatu tempat, yaitu Gunung Feilong. Jika Yeyu bisa meminjam energinya, kekuatan Yeyu akan meningkat pesat. Cibubang pun pamit, dan mereka pun berpisah pada hari itu juga. 听起来就觉得很难。这张纸上居然还藏着别的秘密，尝试强行揭示。1 bulan kemudian, Yeyu yang sudah mempelajari beberapa teknik, ia pun memulai meminjam energi pada Gunung Feilong. Suara itu terdengar oleh si Jingyi dan yang lainnya. Mereka merasakan getaran bumi yang sangat kuat. Si Jingyi mengajak mereka semua untuk pergi ke Gunung Feilong, tempat di mana asal dari cahaya yang menjulang ke langit itu. Yeyu pun berhasil mengeluarkan seekor naga emas dari langit. Karena naga itu akan pergi, Yeyu segera menangkap naga itu. Naga itu pun menyerang Yeyu, namun Yeyu berusaha akan menghancurkannya. Kekuatan naga yang sangat kuat membuat Yeyu sempat kewalahan menahan naga itu. Dengan kekuatannya yang sekarang, itu sangat sulit menaklukkannya. Namun demi orang-orang yang mati demi Pavilion Bitau dan mereka yang masih hidup, Yeyu tidak akan menyerah dan terus mencobanya. Yeyu pun membuka lembaran emasnya untuk memasukkan naga itu ke tubuhnya. Liang Bufang mengatakan kalau penyucian sumsum tingkat 6 adalah batasnya. Lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. 已经稀碎3净了，我还没达到极限。叶兄，你们都来了。 Mereka semua terheran karena Yeyu bisa melampaui batas penyucian sumsum dan mencapai ranah penyucian sumsum tingkat ke-9. Padahal batasnya adalah tingkat ke-6 dan Yeyu mampu melampauinya dan mencapai tingkat penyucian sumsum tingkat ke-9. Mereka pun lega karena Yeyu baik-baik saja. Dan namanya juga si fuckboy. Lagi-lagi nih, Yeyu mengambil kesempatan itu agar diperhatikan si Jingyi. Namun untuk saat ini, si Jingyi sudah kebal akan tipuan Yeyu itu. Aduh, kasihan nih. 妈，他们吸收酒精了。夜雨，接下来，如今九州已是天火宗一家。 Liang Bufang terus mengingatkan Yeyu untuk jangan bertindak ceroboh karena sekte Tianhu sekarang sudah semakin kuat. Banyak keluarga dengan wilayah mereka masing-masing yang berada di bawah kekuasaannya. Yeyu pun menjawab, untuk saat ini ia akan mengumpulkan kekuatannya untuk melawan sekte Tianhu dan membaca situasinya terlebih dahulu. Kemudian ia akan menyelinap masuk. Yeyu memerintahkan mereka untuk melaporkannya kepada Master Puncak Pisia dan segera mencari tempat persembunyiannya karena tempat itu sekarang sudah tidak aman lagi. Jika sudah saatnya, Yeyu akan menghubungi mereka semua dan membinasakan sekte Tianhu bersama-sama. Kemudian, Yeyu pun pamit untuk pergi dengan misinya, yaitu membalaskan dendam kepada sekte Tianhu. 等一下，有人来了，快躲起来！这人谁呀？居然敢朝天武宗的方向！ Xin berpindah pada keluarga Du, memperlihatkan Patriark Du dipojokkan agar ikut bergabung dengan sekte Tianhu. Pimpinan mereka menyuruh Patriark Du untuk segera bergabung dengan sekte Tianhu karena semua wilayah daratan sudah dikuasai oleh sekte Tianhu.
Namun di sini Patriark Du tidak mau bergabung dan lebih rela mati daripada harus menjadi antek dari sekte Tianhe. Pimpinan itu menyinggung putranya yang sudah mati karena bergabung dengan Pavilion Bitao, dan itu membuat keluarga Du tidak mempunyai harapan lagi. Patriark menjawab, jika Du Jixi mati dengan mulia, ia tidak akan memalukannya sebagai ayahnya. Karena penolakan itu, keluarga Du Jixi diserang oleh mereka. Karena kekuatan spiritual Patriark Du sudah terhenti, dengan mudahnya pemimpin itu mengalahkan Patriark Du. Namun, Patriark Du tidak mudah menyerah begitu saja. Mereka tetap bertahan dan tidak mau bergabung dengan sekte Tianhe. Lalu akhirnya Ye Yu datang tepat waktu nih untuk menyelamatkan Patriark Du saat diserang oleh musuhnya. Dengan bangganya, Ye Yu memperkenalkan dirinya. Namun tiba-tiba, ya, sikap konyolnya menjadikan wibawanya sebagai seorang fuckboy sejati turun nih sob. Hadeh. Karena mereka telah memutuskan bergabung dan berlindung dengan sekte Tianhe, maka Ye Yu akan segera menghabisi mereka semua. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, Ye Yu dengan mudahnya melawan orang-orang itu. Patriark Du sangat berterima kasih kepada Ye Yu karena sudah menolongnya. Ye Yu pun mulai memperkenalkan dirinya yang sebagai sahabat dari Du Jixi. Ye Yu memberitahu kalau Du Jixi baik-baik saja. Dia berhasil kabur bersama Ye Yu dan yang lainnya. Patriark Du menanyakan keberadaan dari anaknya itu dan menyuruh Ye Yu untuk segera menyuruh sisa-sisa murid Pavilion Bitao untuk segera pergi karena berdasarkan informasi, sekte Tianhe mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun mengirim tetua sekte Tianhe dan bersiap untuk membunuh mereka semua. Mendengar hal itu, Ye Yu segera pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Ye Yu pun bersiap menyerang sekte Tianhe yang akan membunuh sisa-sisa murid Pavilion Bitao. Ia langsung menyerang sekte Tianhe dengan pedangnya itu. Ye Yu yang memperkenalkan dirinya dan tetua mengetahui dialah yang membunuh tuan muda sekte Tianhe. Maka tetua menyuruh orang-orangnya untuk menyerang Ye Yu. Namun karena khawatir, ternyata Patriark Du menyusul Ye Yu dan akan ikut berjuang bersama Ye Yu. Namun Ye Yu berkata, jika ia ingin melawan sekte Tianhe dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya, Ye Yu dapat membunuh orang-orang sekte Tianhe. Dengan itu, orang-orang Pavilion Bitao sementara ini aman. Namun Ye Yu khawatir jika orang-orang sekte Tianhe terus berdatangan. Lalu Ye Yu memberikan Patriark Du sebuah peta agar ia bisa menemukan anaknya dan menyuruh murid-murid Pavilion Bitao untuk bergerak cepat mencari tempat perlindungan yang lainnya. Lalu Ye Yu pun segera pergi ke tempat sekte Tianhe. Di sisi lain, seorang prajurit melaporkan pada seorang tetua bahwa tim yang dipimpin oleh tetua agung telah dibunuh semua oleh Ye Yu. Dan sekarang
Yeyu sudah tiba di Linzhou. Prajurit itu memberitahukan kalau Yeyu sedang menuju ke sekte Tianhe. Tetua itu menyuruh prajurit untuk tenang karena ada Master Puncak Baiyan telah menjaga gerbangnya. Pertama, biarkan Master Puncak Baiyan menemui Yeyu. Biarkan Yeyu terus melawan. Tidak peduli seberapa kuat dia, pasti akan kelelahan juga. Tunggu sampai Patriark keluar. Dia pasti akan mati, kata tetua itu. Kemudian, Yeyu sudah sampai di depan gerbang sekte Tianhe. Semua murid sekte Tianhe pun berkumpul dan langsung mengepung Yeyu. Lalu muncullah Master Puncak Baiyan yang menyambut Yeyu. Dengan instruksi Master Puncak Baiyan, para murid pun membentuk sebuah formasi nih. Awalnya Yeyu sangat kebingungan terkait formasi yang dibentuk oleh para murid sekte Tianhe. Kemudian muncul binatang roh yang sangat banyak dan mengepung Yeyu, lalu kemudian menyerangnya. 夜雨，这大阵就算是圣胎境。但是对我来说，这个阵势就这么简单吗？是障眼法。 Yeyu semakin terkejut saat menyerang murid sekte Tianhe, namun ternyata itu adalah sebuah ilusi mata. Yeyu dibuat kewalahan menghadapi formasi itu karena ia belum menemukan cara untuk menghadapinya. Ia pun diserang habis-habisan sampai kelelahan. Master Puncak Baiyan memerintahkan muridnya untuk memberi serangan terakhir pada Yeyu. Di sisi lain, Master Puncak Bisia mengkhawatirkan keadaan Yeyu. Dujisi terus menenangkan mereka semua, dan ia yakin kalau Yeyu mampu menghadapi mereka karena Yeyu adalah bukan orang yang sembarangan. Ia juga meyakinkan mereka semua agar percaya kepada Yeyu. Ketika mereka masih mengobrol, terdengar suara langkah kaki kuda yang semakin dekat dan menghampiri mereka. Si Jingyi merasakan aura penyucian sumsum juga semakin mendekat bersama suara itu. Nampak dari kejauhan ada seseorang yang menunggangi kuda mendekati mereka. Mereka pun bersiap-siap akan hal itu. Dujisi terus memperhatikannya karena ia nampak familiar dengan orang itu. Lalu Dujisi terlihat senang dan ia langsung menuju keluar. Liang Bufang sempat menghadang Dujisi, namun Dujisi menyuruhnya untuk jangan terlalu serius. Dujisi berlari dan memanggil orang itu dengan sebutan ayah. Semuanya pun terkejut karena orang itu adalah ayah dari Dujisi. Patriark Du memberitahukan maksudnya datang ke sana. Ia memberitahukan pada Master Puncak Bisia bahwa Yeyu ingin membantai sekte Tianhe sendirian. Terlihat Master Puncak Bisia terkejut akan hal itu, dan ia hampir saja pingsan. Dujisi juga terkejut mendengar hal itu, karena Yeyu pamit dengan alasan untuk mengumpulkan kekuatan, bukannya untuk melawan sekte Tianhe sendirian. Yeyu tanpa ragu membantai semua sekte Tianhe di sepanjang jalan. Sekte Tianhe pasti akan mewaspadainya dan akan menunggunya juga. Master Puncak Bisia menyuruh muridnya untuk mengumpulkan semua murid-murid yang tersisa dan mempersiapkan kuda mereka untuk secepatnya pergi ke sekte Tianhe untuk membantu Yeyu. Di sisi lain, nampak Yeyu sudah menemukan cara untuk menghancurkan formasi Master Puncak Baiyan. Semuanya pun kebingungan ketika Yeyu tiba-tiba menghilang. Kemudian Yeyu pun muncul, tapi hanya suaranya saja. Entah dari mana, tiba-tiba ia muncul dan menghajar para murid sekte Tianhe. Ketika ia diserang, tiba-tiba Yeyu menghilang, seakan-akan ia menjadi ilusi mata bagi para murid sekte Tianhe. Yeyu mengatakan kalau ia adalah seorang ahli formasi geografis. Ketika ia diserang, Yeyu terus menghilang.
Karena Ye Yu sudah bisa mempelajari formasi geografis itu, maka ia akan menggunakan formasi itu untuk murid Sekte Tianhe. Karena formasinya sudah dimanipulasi Ye Yu, Master Puncak Baiyan memerintahkan muridnya itu untuk menghentikan formasinya. Namun sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan dan malah membuat murid-muridnya sangat kesakitan nih. Karena itu, Master Puncak pun menanganinya sendiri dan masuk ke dalam formasi itu. Master Puncak sangat kebingungan akan yang terjadi, karena Ye Yu sudah berhasil memanipulasi semuanya. Ia menanyakan bagaimana Ye Yu bisa melakukannya. Ye Yu pun menjawab kalau ia hanya menggunakan karakteristik formasinya dan membiarkan semua orang melihat apa yang mereka takuti. Master Puncak Baiyan menanyakan kenapa ia tidak melihat yang ia takuti. Dan Ye Yu pun memberitahu kalau yang ia takuti adalah Ye Yu. Maka dari itu, ia hanya melihat Ye Yu di sana. Ketika Master Puncak menyerang Ye Yu, ternyata yang diserang adalah muridnya sendiri. Ilusi mata itu membuat Master Puncak Baiyan mengira kalau muridnya adalah Ye Yu. Nampaknya Ye Yu sudah memasang sebuah formasi dengan batu rohnya di sekeliling formasi yang dimiliki oleh Master Puncak Baiyan. Dan kemudian formasi itu pun meledak dan membuat mereka semua yang ada di dalamnya mati seketika. Akhirnya Ye Yu berhasil menghancurkan formasi terkuat Sekte Tianhe dan ia lalu berjalan masuk ke dalam aula untuk bertarung dengan Master Sekte Tianhe.